Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Seperti biasa, kita bakal bahas kabar terbaru, mulai dari transfer pemain, kontrak baru, sampai perkembangan klub jelang musim baru. Langsung saja kita masuk ke berita pertama. Alexis Sanchez resmi membuka babak baru dalam karirnya. Setelah kontraknya bersama Sevilla berakhir, penyerang 37 tahun itu kini bergabung dengan CF Montreal di MLS lewat status bebas transfer. Sanchez dikontrak sebagai designated player hingga MLS Spring Season 2027 dengan opsi perpanjangan semusim. Menariknya, mantan bintang Arsenal itu bakal memakai nomor 10. Kehadirannya diharapkan bisa mengangkat Montreal yang kini masih berada di posisi ke-14 wilayah timur. Dari MLS, kini giliran Memphis Depay tanpa klub. Memphis Depay resmi meninggalkan Corinthians dan kini berstatus bebas transfer. Keputusan ini cukup mengejutkan karena proses perpanjangan kontraknya sudah berjalan berbulan-bulan. Bahkan tes medis telah dilakukan. Namun, kondisi keuangan Corinthians membuat Presiden Ousmane Stabile membatalkan rencana tersebut. Menurut Diario AS, Depay bahkan sudah bersedia menurunkan tuntutan gaji dan bonusnya. Selama di Corinthians, penyerang 32 tahun itu mencetak 79 penampilan, 20 gol, serta membantu klub meraih 3 trofi. Kini, Depay bebas memilih klub baru. Status bebas transfer juga membuka jalan buat Vlahovic. Dusan Vlahovic kabarnya sudah selangkah lagi menuju Besiktas. Menurut jurnalis olahraga Yagi Sabunkoglu, striker Serbia itu telah mencapai kesepakatan verbal untuk kontrak 3 tahun bersama klub Turki tersebut. Vlahovic berstatus bebas transfer sejak awal Juli setelah kontraknya di Juventus berakhir. Sempat dikaitkan dengan sejumlah klub besar, termasuk Barcelona. Tuntutan gajinya membuat klub-klub Eropa Barat mundur. Kini, Vlahovic diproyeksikan lanjut ke Istanbul dan kembali bekerja sama dengan Vincenzo Italiano, mantan pelatihnya di Fiorentina. Masih menuju Turki, kali ini Romelu Lukaku. Romelu Lukaku selangkah lagi meninggalkan Napoli untuk bergabung dengan Fenerbahce. Menurut laporan Fabrizio Romano, kedua klub sudah mencapai kesepakatan setelah Napoli menerima tawaran resmi di atas 6 juta euro. Lukaku juga telah menyetujui seluruh persyaratan pribadi dengan klub Turki itu. Transfer ini datang setelah musim 2025-2026 yang kurang menggigit, ketika sang striker cuma mencetak 1 gol dari 7 penampilan. Saat ini, kesepakatannya masih verbal, tetapi proses resmi dijadwalkan berjalan setelah dokumen transfer diperiksa dan diproses. Dari Fenerbahce, kita geser ke transfer besar Leverkusen. Bayer Leverkusen resmi mengamankan Facundo Medina dari Marseille dengan kontrak sampai 2031. Bek Argentina berusia 27 tahun itu ditebus dengan mahar awal 23 juta euro yang bisa naik menjadi 25 juta euro bersama bonus. Medina juga punya nilai plus karena bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri. Direktur olahraga Simon Rolfes menilai kekuatan duel dan mentalitas Medina bakal menambah opsi penting di lini belakang. Setelah Medina, ada bekas pemain Chelsea yang mencari menit bermain. Philip Jorgensen resmi meninggalkan Chelsea untuk mencari menit bermain lebih banyak. Kiper asal Denmark itu dipinjamkan selama semusim ke Strasbourg hingga akhir musim 2026-2027. Seperti dikonfirmasi klub Ligue 1 tersebut, Jorgensen memang dikabarkan ingin pergi setelah posisinya tergeser Robert Sanchez di Stamford Bridge. Kepindahan ini juga jadi bagian penting upaya Xabi Alonso memangkas skuad Chelsea yang terlalu gemuk. Kini, Jorgensen punya kesempatan membuktikan diri di Prancis. Sementara itu, masa depan Pogba justru makin tidak pasti. Paul Pogba berpotensi mengakhiri petualangannya bersama AS Monaco lebih cepat. Menurut laporan Le Parisien, Monaco serius mempertimbangkan pemutusan kontrak gelandang 33 tahun itu. Pogba memang kembali mendapat cedera setelah mengalami masalah parah di paha kiri saat latihan Selasa pagi. Namun, keputusan klub tersebut sudah muncul sebelum cedera terbaru itu terjadi. Kini, Monaco dan pihak Pogba sedang membahas kesepakatan finansial agar kerjasama mereka berakhir secara resmi. Dari Monaco, kita beralih ke winger Argentina yang pindah klub. Benjamin Dominguez resmi meninggalkan Bologna dan bergabung dengan Sassuolo lewat skema pinjaman. Winger asal Argentina itu sudah menjalani tes medis dan mendapat lampu hijau untuk merampungkan kepindahannya. Menariknya, Sassuolo punya opsi mempermanenkannya di akhir musim dengan mahar 10 juta euro. Langkah ini jadi bagian dari proyek baru Nero Verdi bersama pelatih Alberto Aquilani yang sedang aktif memperkuat skuad.
Sassuolo bergerak, Como juga sedang membangun proyeknya. Como makin serius memburu Moise Kean dari Fiorentina. Menurut jurnalis transfer Italia Matteo Moretto, klub Serie A itu sedang tancap gas untuk membawa striker 26 tahun tersebut ke Como. Cesc Fabregas disebut sangat menyukai gaya main Kean dan melihatnya sebagai sosok ideal di lini depan. Kontak langsung dengan Fiorentina juga bakal kembali digelar dalam waktu dekat. Musim lalu, Kean mencatat 9 gol dan 4 assist dari 33 penampilan. Como berharap proyek Fabregas bisa membuat sang striker tertarik pindah. Dari proyek Como, Napoli juga mulai memperkuat barisan belakang. Napoli selangkah lagi mendapatkan bek kanan Costantino Favasuli. Menurut Fabrizio Romano, kedua pihak sudah mencapai kesepakatan verbal untuk transfer pemain 21 tahun itu. Napoli menyiapkan paket senilai 7 juta euro dengan skema pinjaman awal plus kewajiban membeli secara permanen. Jika semuanya rampung, Favasuli bakal dikontrak selama 5 tahun. Langkah ini jadi bagian dari upaya Napoli memperkuat opsi di lini belakang untuk menghadapi musim baru. Napoli belum berhenti mencari tambahan di pertahanan. Napoli mulai mendekati Benoit Badiashile untuk dipinjam dari Chelsea. Menurut laporan Talksport, negosiasi transfer bek asal Prancis itu kini sudah masuk tahap lanjutan. Badiashile memang bukan bagian dari rencana utama Chelsea. Ia bahkan tak masuk skuad tur pramusim ke Australia dan Asia. Musim lalu, bek berkaki kiri itu cuma tampil 16 kali dengan 8 penampilan di Premier League. Napoli melihat peluang ini sebagai cara memperkuat lini belakang tanpa harus langsung membeli. Detail opsi atau kewajiban pembelian serta pembagian gaji masih belum diketahui. Selain pemain baru, Napoli juga memastikan kaptennya tetap bertahan. Giovanni Di Lorenzo makin dekat untuk menghabiskan karirnya bersama Napoli. Menurut Fabrizio Romano, sang kapten sudah mencapai kesepakatan verbal untuk memperpanjang kontrak sampai 2030. Agen Di Lorenzo kini tinggal merapikan detail sebelum kesepakatan resmi ditandatangani. Bek berusia 32 tahun itu sudah membela Napoli sejak 2019 dengan lebih dari 300 penampilan dan sekitar 20 gol. Napoli jelas masih percaya penuh pada pimpinan mereka di lini belakang. Dari kapten senior Napoli beralih ke talenta muda Inter Milan tinggal selangkah lagi mengamankan masa depan Pio Esposito. Striker muda Italia itu kabarnya bakal memperpanjang kontrak sampai 2031 setelah tampil penting saat Nerazzurri raih Scudetto dan Coppa Italia musim lalu. Menurut Nicolo Schira, Inter bahkan sudah menganggap pemain 21 tahun ini sebagai bagian utama proyek jangka panjang mereka. Meski sempat dikaitkan dengan klub-klub Premier League, dalam kontrak barunya, Esposito diproyeksikan menerima gaji sekitar 3,25 juta euro per tahun. Inter mengamankan masa depan, Juventus ikut berburu bek. Juventus makin dekat mendapatkan John Lukumi. Bek tengah Bologna itu kabarnya sudah mencapai kesepakatan penuh soal personal terms dengan pihak Bianconeri dan agennya. Menurut Fabrizio Romano, Lukumi memang sejak awal menjadikan Juventus sebagai tujuan favorit dan tertarik pindah ke Turin. Kini tinggal negosiasi antara klub yang harus dibereskan. Juventus dan Bologna dijadwalkan kembali membuka pembicaraan dalam beberapa hari ke depan, terutama soal biaya transfer serta detail kesepakatan. Jika deal tercapai, Lukumi bisa menjadi tambahan penting untuk memperkuat lini belakang Juventus musim baru. Juventus mencari bek, sementara Milan justru cemas soal kipernya. Mike Maignan belum juga kembali ke Milan setelah liburan. Padahal latihan pramusim segera dimulai. Situasi ini bikin masa depannya kembali dipertanyakan. Apalagi Al Nassr dilaporkan mulai mendekati kiper asal Prancis itu. Menurut La Gazzetta dello Sport, klub Arab Saudi yang diperkuat Cristiano Ronaldo tertarik membawa Maignan. Musim panas lalu Maignan juga sempat mempertimbangkan pergi setelah Chelsea datang dengan tawaran besar, tetapi Milan menahannya. Kini, setelah 5 tahun di San Siro, posisi Maignan kembali jadi tanda tanya. Dari masa depan Maignan, kita beralih ke rekrutan baru Sevilla. Sevilla resmi mendapatkan striker muda Skotlandia Robbie Ure dari AEK Sirius. Penyerang 22 tahun itu jadi salah satu talenta yang paling diburu di Eropa setelah tampil menggila di Liga Swedia. Ure mencetak 20 gol dan 3 assist hanya dari 20 pertandingan musim ini. Sevilla menebusnya dengan mahar 6,5 juta euro di awal plus bonus 2,5 juta euro. Menurut laporan resmi klub, Ure langsung dikontrak sampai 2031. Ia juga tercatat sebagai pemain Skotlandia ketiga yang memperkuat Sevilla. Menarik ditunggu apakah ketajamannya bakal berlanjut di La Liga. Sevilla dapat striker, Atletico justru mendapat tambahan dana.
Atletico Madrid berpeluang mendapat suntikan dana besar sebelum musim baru dimulai. Menurut jurnalis Spanyol Carlos Gonzar dan Joaquin Hernandez, Los Colchoneros tinggal selangkah lagi merampungkan 2 kerjasama sponsor baru. Masing-masing kesepakatan dengan perusahaan Eropa dan Korea Selatan itu diperkirakan bernilai sekitar 20 juta euro. Totalnya, Atletico bisa mengantongi 40 juta euro dari sektor komersial. Minat ke pasar Korea Selatan juga meningkat setelah kedatangan Lee Kang-in dari PSG. Dana baru datang, tapi Atletico juga menghadapi masalah Alvarez. Julian Alvarez mulai serius mendorong Atletico Madrid agar melepasnya pada musim panas ini. Menurut laporan Diario Sport, penyerang Argentina itu kembali menandatangani pusat latihan Atletico Madrid bersama agen utamanya, Fernando Hidalgo. Keduanya disebut ingin bertemu langsung petinggi klub untuk menyampaikan keinginan hengkang secara resmi. Alvarez sebelumnya juga datang bersama perwakilan lain, Sergio Diaz. Kini, Alvarez tampaknya ingin turun tangan langsung agar masa depannya segera mendapat kepastian. Dari Alvarez, kabar kurang baik datang dari Barcelona. Ronny Bargi harus menepi panjang setelah mengalami cedera ACL parah di lutut kanan saat latihan Barcelona di Ciutat Esportiva. Winger asal Swedia itu bahkan harus dievakuasi menggunakan tandu karena kesakitan. Barcelona mengonfirmasi Bargi bakal menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan. Menurut laporan resmi klub, proses pemulihannya diperkirakan memakan waktu 6-8 bulan. Cedera ini jelas jadi pukulan berat buat pemain muda yang sedang membangun karirnya. Cedera Bargi jadi kabar buruk, Barca tetap bergerak di bursa. Barcelona mulai bergerak serius untuk membawa Rodri pulang ke Camp Nou, tapi negosiasi dengan Manchester City masih buntu. Menurut laporan Marca, tawaran pembuka senilai 50 juta euro sudah ditolak City yang mematok harga minimal 70 juta euro. Padahal, Rodri disebut sudah menyampaikan keinginannya pindah ke Barcelona, bahkan menolak ketertarikan Real Madrid dan tawaran perpanjangan kontrak dari City. 2 putaran negosiasi sudah berlangsung dengan Deco dan Hugo Viana terus mencari jalan keluar. Kunci transfer ini kini ada pada skema bonus dan angka akhir yang disepakati. Barca juga melepas 1 pemain, Ferran Torres juga menuju PSG. Barcelona dan PSG dilaporkan sudah mencapai kesepakatan prinsip untuk transfer Ferran Torres. Menurut Diario Sport, paket transfernya bernilai 50 juta euro plus bonus 5 juta euro berdasarkan performa. PSG menaikkan tawaran setelah proposal awal 40 juta euro ditolak tegas Barcelona. Luis Enrique bahkan turun tangan langsung untuk meyakinkan Torres dengan menjanjikan peran penting di lini depan. Kesepakatan ini dirampungkan Deco dan Luis Campos secara jarak jauh. Torres dijadwalkan datang ke fasilitas Barcelona hari ini untuk berpamitan dengan rekan setim sebelum bertolak ke Paris. Dari kepindahan Torres, Madrid justru menyimpan rahasia soal Vinicius. Real Madrid akhirnya memperpanjang kontrak Vinicius Junior sampai tahun 2032. Tapi ada satu hal yang sengaja ditutup rapat, gaji barunya. Menurut Diario Sport, kedua pihak sepakat merahasiakan angka kontrak demi menjaga struktur gaji di ruang ganti. Sebelumnya, Vinicius meminta bayaran 30 juta euro per tahun plus bonus besar. Sementara tawaran awal Madrid hanya 22 juta euro. Negosiasi berjalan panjang hingga Madrid menaikkan paket lewat bonus dan insentif. Kesepakatan ini juga diyakini untuk mencegah munculnya patokan baru bagi pemain seperti Mbappe dan Bellingham. Madrid mempertahankan bintang, Forest menambah kekuatan di belakang. Nottingham Forest resmi mengamankan Ousmane Diomande dari Sporting. Bek berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak 4 tahun plus opsi perpanjangan 1 musim. Nilai transfernya memang tidak diumumkan klub, tapi laporan sebelumnya dari Tribuna menyebut Forest harus membayar sekitar 40 juta euro. Diomande kini siap mencoba atmosfer sepak bola Inggris setelah musim lalu mencatat 17 penampilan bersama Sporting di Liga Portugal. Forest jelas berharap kedatangannya bisa memperkuat lini belakang mereka untuk musim baru. Dari bek baru Forest, kini ada gelandang yang kembali ke klub lama. Calvin Phillips resmi kembali ke Sheffield United dengan status pinjaman selama semusim dari Manchester City. Gelandang 30 tahun itu sebelumnya sudah memperkuat The Bladers pada paruh kedua musim lalu, tapi cuma tampil 3 kali sebelum dihantam cedera lutut serius. Meski sempat gagal menuntaskan misinya, Sheffield tetap percaya dan kembali membawanya pulang. Phillips pun mengaku ingin memperbaiki cerita yang sempat rusak akibat cedera. Seperti dikutip laman resmi klub, ia menyebut ini sebagai kepindahan yang memang diinginkannya. Phillips kembali, Villa justru harus kehilangan 3 pemain penting. Aston Villa harus menghadapi PSG di UEFA Super Cup tanpa 3 pemain penting, Emiliano Martinez, Ezri Konsa, dan Oli Watkins belum bisa tampil setelah baru kembali dari tugas bersama negaranya di Piala Dunia. Unai Emery memang sengaja memberi mereka waktu istirahat 4 pekan karena musim mereka baru berakhir 19 Juli.
Kalau mereka ada, peluang kami mungkin lebih besar, kata Emery dalam konferensi pers. Villa juga kehilangan Johan Mozambi karena cedera lutut dan Leon Bailey yang sedang membahas kepindahan. Absennya pemain Villa berlanjut dengan kedatangan Ruggeri. Matteo Ruggeri tinggal selangkah lagi meninggalkan Atletico Madrid untuk bergabung dengan Aston Villa. Fabrizio Romano melaporkan kedua klub sudah mencapai kesepakatan verbal untuk transfer bek kiri asal Italia itu. Villa bakal membayar 25 juta euro sebagai biaya tetap, ditambah bonus 1,5 juta euro. Ruggeri juga sudah menyepakati kontrak personal dengan klub Premier League tersebut. Jika dokumen segera beres, sang pemain dijadwalkan menjalani tes medis dan terbang ke Inggris pekan ini. Villa belanja bek, Chelsea justru menaikkan harga striker. Chelsea mendadak menaikkan bandrol Liam Delap menjadi 50 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah. Menurut laporan The Athletic, harga itu naik cukup jauh dari sebelumnya yang diperkirakan sekitar di atas 30 juta pound sterling. Padahal Chelsea baru mendatangkan striker Inggris itu dengan harga serupa setahun lalu. Kini Delap masuk daftar pemain yang berpotensi dilepas karena The Blues perlu mengurangi stok penyerang. Di pramusim, Delap memang mencetak 2 gol ke gawang JDT, tapi keduanya lewat penalti. Chelsea juga punya masalah lain. Enzo mulai didekati City. Enzo Fernandez mulai membuka jalan menuju Manchester City. Menurut laporan Fabrizio Romano, agen sang gelandang Javier Pastor sudah menjalin kontak dengan perwakilan City dalam beberapa hari terakhir. Minat The Citizen kepada pemain Chelsea itu memang bukan kabar baru, tetapi komunikasi ini bisa jadi tanda negosiasi mulai bergerak. Masalahnya ada di harga. Chelsea masih mematok sekitar 120 juta pound sterling untuk Fernandes, sementara City belum mau mengeluarkan dana sebesar itu. Jadi, transfer ini bakal sangat bergantung pada kesediaan Chelsea menurunkan tuntutan sebelum musim baru dimulai. Dari ketertarikan City, kini Manchester United menghadapi masalah cedera. Mason Mount mulai bikin Manchester United waspada. Gelandang 27 tahun itu dilaporkan sudah absen latihan selama 2 hari setelah ditarik keluar pada babak pertama laga pramusim melawan PSG Sabtu lalu. Awalnya, pergantian itu disebut cuma langkah pencegahan. Namun, menurut laporan The Telegraph, Mount ternyata belum cukup fit untuk kembali berlatih. Kondisi ini membuat peluangnya tampil saat United menghadapi Leeds pada Rabu malam ikut menipis. MU tentu tak mau mengambil resiko dengan memasukkan Mount di tengah persiapan musim baru. Itu dia rangkaian kabar terbaru sepak bola hari ini. Terima kasih buat Soccer Mania yang sudah terus mengikuti Blessing Soccer News. Jangan lupa ikuti terus update berikutnya karena bursa transfer masih terus bergerak. Sampai jumpa di video selanjutnya.